Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan belajar materi IPA tema 5, yaitu tentang magnet. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Magnet itu merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Berdasarkan asal terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah magnet alam, yaitu merupakan logam atau bebatuan yang memiliki sifat magnetis secara alami. Contohnya seperti magnet bumi. Yang kedua ada magnet buatan, merupakan logam yang dijadikan magnet oleh manusia. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dibedakan menjadi 6. Antara lain, ada yang pertama magnet ladam, kemudian yang kedua ada magnet batang, yang ketiga ada magnet U, yang keempat ada magnet keping, yang kelima ada magnet jarum, dan yang keenam ada magnet silinder. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, mampu menarik benda logam seperti besi, aluminium, baja, dan nikel. Yang kedua, memiliki gaya magnet. Kekuatan gaya magnet dapat menembus kaca dan kertas yang bersifat non-magnetis. Yang ketiga, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara bertuliskan U dan kutub selatan bertuliskan S. Gaya tarik terbesar berada di kutub-kutub magnet. Yang keempat, kutub magnet senama akan tolak-menolak dan kutub berlawanan akan tarik-menarik. Dan bisa kalian perhatikan pada gambar yang paling kiri ini, bukti bahwa sifat magnet yaitu dapat menarik benda logam. Kemudian gambar yang kedua ini, bukti sifat magnet bahwa kekuatan gaya magnet itu dapat menembus kaca ataupun kertas yang bersifat non-magnetis. Jadi nanti ketika magnet ini digeser-geser, benda paku-paku yang ada di atas kaca juga akan ikut bergeser. Kemudian gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa sifat magnet antara kutub yang berlawanan akan tarik-menarik, sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Benda magnetis dan non-magnetis. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ferromagnetik, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya logam besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua ada paramagnetik, benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, dan tembaga. Yang ketiga ada diamagnetik, benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya ada seng, bismut, kayu, kertas, plastik, dan kaca. Besarnya daya tembus gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis penghalang. Yang kedua, ketebalan menghalang. Yang ketiga, kekuatan magnet. Yang keempat, jarak magnet dengan benda. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet di mana magnet lain masih dapat terpengaruh jika berada di daerah tersebut. Medan magnet ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet.
Nah, kalian amati, ini adalah garis-garis gaya magnet. Yang bergerak ini adalah garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu adalah pola garis yang terbentuk di sekitar medan magnet. Garis gaya magnet memiliki sifat berikut. Yang pertama, garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, bisa kalian lihat, N itu artinya utara. N, north. S itu selatan atau south. Jadi, garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Yang kedua, garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Yang ketiga, garis gaya magnet yang rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Selanjutnya, pembuatan magnet. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa magnet itu ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet buatan ini kita bisa membuatnya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan cara digosok. Benda yang terbuat dari logam dapat dibuat magnet dengan cara digosokkan pada magnet secara searah. Semakin lama digosokkan, semakin lama sifat kemagnetan benda logam tersebut. Yang kedua, dengan cara induksi, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Maksudnya yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi atau baja, dengan magnet. Nah, contohnya pada gambar ini, magnet didekatkan dengan paku, maka paku dapat menarik serbuk besi. Yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Magnet itu dapat dibuat dengan cara mengaliri benda logam dengan arus listrik. Magnet yang dihasilkan disebut elektromagnet dan bersifat sementara. Sifat kemagnetan akan hilang saat arus listrik diputus. Coba kalian lihat pada gambar. Nah, ini apabila arus listriknya tertutup, dia akan ada sifat kemagnetannya. Tapi ketika arus listriknya diputus, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Selanjutnya, kegunaan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet digunakan pada beberapa peralatan berikut. Yang pertama, magnet pada pengeras suara berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Yang kedua, magnet berguna untuk menutup rapat pintu kulkas. Yang ketiga, magnet pada kompas berguna untuk menunjuk arah. Nah, ini menggunakan magnet jarum. Lalu, yang keempat, magnet pada kartu ATM untuk memverifikasi transaksi pemegang kartu. Nah, yang berwarna hitam pada kartu ATM ini adalah magnetic strip. Lalu, magnet pada gagang telepon dan bel listrik berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Nah, anak-anak, materi IPA tema 5 sudah selesai. Silakan dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.